Menteri Transmigrasi itu maksudnya apa sih? Apakah hanya memindahkan orang atau membangun ekonomi di daerah? Ada pancingan-pancingan apa sih Pak Menteri? Transmigrasi itu bukan lagi sekedar memindahkan orang miskin, bukan soal anggaran. Tapi soal bagaimana mengubah persepsi masyarakat, bagaimana kita bisa mendistribusikan SDM-SDM yang unggul. Menyelesaikan kemiskinan itu di atas kertas mudah, tetapi menyelesaikannya di lapangan itu tidak semudah yang dibayangkan. Strategi kami bukan lagi memindahkan semut-semut. Bagaimana membentuk gula-gula di kawasan transmigrasi. Kami membutuhkan para patriot-patriot. Siapa yang mau menjadi transmigran patriot? Kami dari Kementerian Transmigrasi akan membuka kesempatan beasiswa patriot. Mudah-mudahan di atas LPDP. Kita akan berikan akses modal. Apakah ada mitigasi dari Menteri Transmigrasi dengan Menteri Pertanian? Ternyata padi dan jagung, apakah ada pengembangan yang lebih luas? Yang tadinya biasanya murah-murah, kenapa jadi mahal? Saya ingin meminta solusi kepada Pak Menteri. Apakah akan disediakan SDM-SDM yang mumpuni untuk ditempatkan? Ada Pak Menteri kita, Menteri Transmigrasi, Bapak Iftitah Sulaiman. Pak Menteri, terima kasih sudah berkenan hadir. Kita sharing-sharing bersama. Ini juga kayak tadi saya sudah kepo-kepo Pak Menteri. Ini tim ekspedisi Patriot itu sudah banyak yang pengen sebetulnya Pak Menteri. Nanti Pak Menteri cerita ya Pak Menteri ya. Pak Menteri silakan mungkin mau duduk atau mau langsung sharing di depan? Terserah. Oke. Sambil jalan boleh Kita juga. jalan aja Pak Menteri ya, sepertinya lebih seru di depan. Pak Menteri katanya tadi malam itu baru selesai kan melepas tim ekspedisi Patriot. Pak Menteri, ini tim ekspedisi Patriot ini memang ada sebagian yang udah tahu. Tapi ada sebagian yang belum tahu nih. Mungkin dulu Pak Menteri kan saya, mungkin adik-adik yang ini kan banyak rata-rata ada Gen Z ya. Gen Z ini sebetulnya Menteri Transmigrasi itu maksudnya apa sih? Apakah hanya memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang tidak padat atau yang masih butuh penduduk, artinya biar rata? Atau program, makanya saya bilang tadi Pak Menteri baru melepas tim ekspedisi Patriot. Itu kan keren banget Pak Menteri. Nah berarti teman-teman, adik-adik semua itu enggak sekedar bahwa tadi memindahkan orang. Tapi ini justru membangun ekonomi di daerah-daerah sehingga pembangunan ekonomi itu merata kan Pak Menteri. Pak Menteri silakan Pak Menteri ceritakan kepada adik-adik semua. Tim ekspedisi Patriot yang tadi malam Pak Menteri baru lepas juga secara bertahap ini seperti apa Pak Menteri? Baik, terima kasih. Sebelumnya pertama-tama saya izinkan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Menteri sudah berkenan. Tadi saya sampaikan sama Mbak Eli, saya ini sebetulnya hari ini ada undangan ke Klaten. Iya loh, Pak Menteri udah ke Klaten, tapi demi adik-adik, Pak Menteri kesini. Terima kasih Pak Menteri. Tapi karena diundang oleh Garuda TV dan utamanya juga karena saya akan hadir di alma mater saya di IPB ini. Yeay, pulang kampung, pulang ke kampus. Walaupun cuma 1 tahun. Di sini ada yang jurusan teknologi pangan? Teknologi pangan ada? Oh ada itu. Ada, halo ini berarti satu alumni, iya Pak Menteri. Saya dulu F32, teknologi pangan. Teknologi pangan. Baik Mbak Eli, cerita sedikit tentang background tim ekspedisi Patriot. Jadi waktu saya menjabat sebagai Menteri Transmigrasi, saya diskusi dengan para pegawai di Kementerian Transmigrasi. Jadi Kementerian Transmigrasi itu sejak tahun 2000 tepatnya itu dilebur. Awalnya tadinya berdiri sendiri, dilebur. Terus kemudian bahkan sempat berganti nama menjadi Badan Mobilisasi Nasional. Nah kemudian di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini diangkat derajatnya kembali dari tadinya setingkat Direktorat Jenderal menjadi kementerian. Saya tanya kepada beberapa pegawai kementerian transmigrasi, apa persoalan yang terbesar, tantangan terbesar yang ada di Kementerian Transmigrasi. Karena kami mengelola 3,1 juta hektar HPL Transmigrasi, diantaranya 500.000 hektar, itu 552.000 itu yang masih belum dioptimalkan. Tantangan terbesar menurut para pegawai Kementerian Transmigrasi itu masalah anggaran. Yang sangat terbatas.
Tapi saya sampaikan, saya tidak takut dan saya tidak khawatir dengan masalah anggaran. Kalau kita bisa bikin programnya bagus, insya Allah nanti Bapak Presiden dan mitra di DPR akan mensupportnya. Disitulah kami bekerja. Pada awal-awal bulan itulah saya menemukan sebetulnya tantangan terbesar Kementerian Transmigrasi bukan soal anggaran. Tapi soal bagaimana mengubah persepsi masyarakat yang sudah puluhan tahun melihat transmigrasi itu hanya sekedar memindahkan penduduk. Kalau di era lalu, di waktu zaman pemerintahan Presiden Soeharto, memang konsepnya meskipun untuk kesejahteraan kurang lebih seperti itu. Tolak ukur keberhasilannya seberapa banyak penduduk bisa dipindahkan keluar Pulau Jawa. Tetapi sekarang dengan kemajuan transportasi, teknologi dan sebagainya, konektivitas, itu sekarang kita tidak bisa lagi sekedar memindahkan penduduk. Sebagai bukti, ada satu lokasi transmigrasi yang kita tempatkan di masa lalu, 250 kakak kemudian karena nggak betah, kemudian balik tinggal hanya sekitar 1 kakak saja. Wah. 249 kakaknya terus kemudian sudah balik lagi ke tempat semula. Nah belajar dari situ akhirnya kita mengubah paradigma baru bahwa persoalan Kementerian Transmigrasi ini programnya bukan hanya sekedar memindahkan penduduk, tetapi betul-betul membangun kawasan ekonomi yang baru. Bukan lagi sekedar memindahkan orang miskin, tetapi bagaimana kita bisa mendistribusikan SDM-SDM yang unggul. Karena untuk membangun kawasan ekonomi itu dibutuhkan SDM-SDM yang unggul. Saya mungkin bisa punya satu video yang Mungkin mendasari. kita tonton dulu ya Pak. Bisa ditayangkan dulu videonya? Nah ini adalah video di kawasan transmigrasi Melolo. Melolo di Sumba Timur NTT. Di NTT itu di Sumba ini tingkat kemiskinannya 27%. Ya cukup tinggi. Itu termasuk paling tinggi Pak Menteri? Termasuk paling tinggi. Stop dulu. Stop dulu. Diulang ke tempat yang tadi. Diulang tempat yang tadi, rewind sebentar. Diulang ke yang tempat yang tadi. Saya mau lihatkan gambarnya. Di stop yang bagaimana Pak Menteri? Oke. Yang tandus. Ya stop. Stop. Nah bayangkan di Sumba Timur ini hampir seluruh tanahnya seperti ini. Iya, PR-nya memang secara... Jadi wajar kalau tingkat kemiskinannya tinggi. Karena nanam pohon saja sulit. Lahannya sulit. Terus kemudian juga akses airnya sulit sekali. Kering. Nah tetapi kemudian ada beberapa peneliti dari Queensland University, Australia, itu menemukan fakta bahwa ada keberkahan Tuhan yang lain. Oke, tantangannya ada, tanah dengan bebatuan yang cukup banyak, tetapi ada keberkahan Tuhan yang lain. Apa itu? Satu, iklimnya, suhunya, cahayanya, endapannya, itu menurut mereka cocok sekali untuk tanaman tebu. Oh, tebu. Betul. Dan cuacanya itu cukup ekstrim antara siang hari dengan malam hari. Jadi kalau siang itu cukup panas sekali, kalau malam hari itu cukup dingin sekali. Karena ekstrim itu tebunya itu stres. Karena tebu stres, dia mengeluarkan kadar gula yang cukup tinggi. Rendemennya cukup tinggi. Itu kan teknologi apa maknanya dalam 1 ton tebu itu kalau di Jawa atau di Sumatera itu bisa menghasilkan 70 kg. Sementara di Sumba itu 120 kg. Hampir mau 2 kali. Bedanya 50 kg. 50 kg. Nah kemudian bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi mengantisipasi tantangan tanah dengan bebatuannya itu. Coba di play. Coba di play lagi. Stop. Stop. Nah, ini ada alat-alat yang biasa digunakan dalam dunia pertambangan, dalam mining. Ternyata alat-alat tersebut bisa digunakan untuk memecah batu-batuannya itu, memisahkan dari tanahnya. Sehingga nanti memang tinggal... saking sulitnya tanah perlu sampai alat pertambangan. Betul. Ya, Pak Menteri, ya? Jadi itu tinggal dibuka,
lahan-lahannya itu memang cukup costly, tapi in the long run itu akan sangat menguntungkan sekali. Karena industri tebu itu industri yang hidup ratusan tahun. Seperti di Jawa saja sudah lebih dari 200-300 tahun hidup di dalam perkebunan tebu. Lanjut. Play. Kemudian untuk air itu menggunakan embung. Embung. Embungnya ini ambilkan dari laut, juga dari tada hujan. Lanjut terus. Lanjut terus. Play terus saja sampai selesai. Nah, lihat di tempat yang tandus tadi, kemudian berdiri megah pabrik gulanya dan perkebunan tebunya. Wow. Inilah salah satu inspirasi dari kawasan transmigrasi bahwa dengan SDM unggul yang hidup di kawasan transmigrasi ditemukan inovasi-inovasi yang lain yang bisa menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Bukan hanya untuk masyarakat sekitar, bahkan juga bagi Indonesia. Karena kenapa saya katakan demikian, kita kan gula ini masih cukup defisit. Bahkan lebih jauh lagi, tebu ini tidak hanya untuk swasembada pangan, dalam hal ini gula. Ampas tebunya itu bisa untuk energi terbarukan, untuk listrik. Di Sumba Timur itu menghasilkan 22 megawatt. Sementara dibutuhkan untuk industri 10 megawatt dan untuk masyarakat sekitar di Kabupaten Sumba Timur itu dibutuhkan 6 sampai dengan 7 megawatt. Jadi masih cukup tersisa untuk kabupaten lainnya. Nah, inilah yang mendasari kami dari Kementerian Transmigrasi mengatakan kami membutuhkan para patriot-patriot SDM unggul untuk kita distribusikan ke seluruh kawasan transmigrasi. Kami berharap tugas mereka, misi mereka jelas, melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Karena tiap-tiap daerah pasti unik. Tapi pada prinsipnya bagaimana kita bisa bikin potensi ekonomi berskala industri tidak terbatas hanya pada pertanian, tapi juga ada pada perkebunan, pertambangan, perikanan, peternakan, kemudian maritim, kelautan, bahkan industri pariwisata. Kuliah tim ekspedisi atau mau liburan ini kayaknya healing-healing. Dan tadi yang Pak Menteri sampaikan membutuhkan teman-teman yang ahli. Ini kan adik-adik mahasiswa IPB, Pak Menteri tahu lah ya ini kan kampus IPB ini salah satu kampus terbaik di Indonesia. Artinya ini adik-adik semua di sini tuh adalah calon-calon. Nah Pak Menteri, mungkin Pak Menteri bisa langsung, Pak Menteri mungkin mereka ingin bertanya. Kalau di bawah atau tim ekspedisi Patriot ini, ya bahwa saya punya skill, punya keahlian, saya mau tertarik. Kira-kira Pak Menteri kan ada pancingan-pancingan apa sih Pak Menteri selain bahwa bisa membangun lalu dari sisi ekonomi bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan mungkin teman-teman tim ekspedisi Patriot lah yang menjadi leadernya atau nanti CEO-nya di sana. Nah Pak Menteri apa yang membuat mereka adik-adik ini jadi tertarik untuk bergabung dalam tim ekspedisi Patriot? Yang pertama tentu saja kami menawarkan pengalaman. Pengalaman. Tadi malam sejak pukul 11 malam sudah mulai ada tim yang ke lapangan. Mereka mengirimkan foto-fotonya ke saya. Ada yang sudah sampai di Ambon, ada yang sudah sampai di Halmahera Utara, ada yang sudah sampai di Kupang, dan ada juga yang baru pertama kali. Sama sekali nggak pernah ke daerah tersebut. Tadi pagi saya baru melepas juga rombongan yang akan berangkat ke Sulawesi, Riau, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan. Mereka berdialog bahkan katanya baru pertama kali keluar Pulau Jawa. Wow. Jadi nomor satu tentu adalah pengalaman yang kami tawarkan. Kemudian yang kedua juga ilmu, sesuatu yang mungkin mereka belum tahu. Dan juga untuk yang mahasiswa ongoing itu ada konversi SKS dalam konteks pelajarannya. Bagian dari jadi SKS, pemenuhan SKS. Jadi beberapa kampus itu menyediakan konversi. Dan IPB SKS. salah satunya Pak Menteri yang kerjasama. Jadi itu juga dilakukan itu karena 4 bulan ini bagi sebagian mahasiswa cukup lama juga. KKN kan paling maksimal 30-40 hari. 3 bulan, ini 4 bulan ini ya 4 Pak bulan. Nah kemudian berikutnya insentif yang kami tawarkan insya Allah ke depan kami dari Kementerian Transmigrasi akan membuka kesempatan beasiswa Patriot.
Berarti ke depan ada beasiswa Patriot. Jadi tim Ekspedisi Patriot ini bisa mendapatkan beasiswa Patriot. Tetapi tidak terbatas hanya untuk tim ekspedisi. Baik. Jadi tim ekspedisi Patriot ini mungkin akan mendapat prioritas ya. Iya. Tetapi kepada adik-adik yang hadir di sini pun kesempatan itu terbuka. Terbuka. Dan beasiswa Patriot itu adalah beasiswa S2 dan S3 bagi seluruh generasi muda Indonesia. Kami akan memberikan banyak insentif di sana. Yang terdaftar di perguruan tinggi mitra, kami akan pilihkan universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia. Tetapi kuliahnya di kawasan transmigrasi. Iya udah itu memenuhi SKS. Betul. Dia dikirim ke daerah-daerah tadi yang transmigrasi yang harus dibangun. Juga dapat insentif. Betul. Dan katanya insentifnya gede Pak Menteri. Kami sedang merumuskan, saya sampaikan yang tertinggi sekarang kan LPDP. Iya. Kami sedang rumuskan dan negosiasi dengan Kementerian Keuangan mudah-mudahan di atas LPDP. Tuh, mau banget Pak Menteri, iya nggak? Coba siapa yang nggak mau? Yang mau? Yang mau? Tuh Pak Menteri, tuh banyak Pak Menteri, mau lah. Kuliah di lapangan ya kan, nggak terbatas di ruang kuliah. Memenuhi SKS, dapat insentif pula. Berarti ini calon-calon Pak Menteri kita udah banyak banget yang tertarik. Nah Pak Menteri, ini kita panggil deh ada satu teman kita yang juga sudah menjadi tim Ekspedisi Patriot. Kak Rici, sini Kak, berbagi Kak. Kita tepuk tangan buat Kak Rici. Thank you Kak Rici udah sharing. Ada mic buat Kak Rici? Kak Rici, ini mau berangkat kan? Kak Rici sharing di tengah-tengah kita deh. Nah ini Pak Menteri memang sudah sibuk nih setiap hari ngelepas teman-teman tim Ekspedisi Patriot. Ini kita kenalan sama Kak Rici, salah satu tim Ekspedisi Patriot kita. Cerita Kak, mau kemana dan akan berangkat kapan? Kenapa mau jadi tim Ekspedisi Patriot? Kami sebenarnya ketua tim B, Iya, tuh malah salah satu ketua tim. Kemudian ada 4 anggota kami, 2 alumni, kemudian 2 mahasiswa. Nah salah satunya Pak Menteri itu warga lokal Pak Menteri. Oh, Alumni IPB sudah S2, kemudian ikut bergabung untuk membantu mengembangkan kawasan sendiri. Selaparang. Asli Lombok Timur. Di mana Kak Rici? Kebetulan lokasinya kami di kawasan transmigrasi Selaparang Lombok Timur. Selaparang Lombok Timur, Ya. dekat Mandalika itu kan indah Dekat. banget. Betul ini sekali. mau kuliah tim ekspedisi atau mau liburan ini kayaknya Ya. healing. Ini juga sesuai apa yang diarahkan Pak Menteri juga ya, bahwasanya lokasi transmigrasi Iya. itu tidak hanya yang di paradigma kita yang terlihat jalan rusak dan lain sebagainya, Iya. padahal ada juga yang lokasinya sudah baik seperti itu, sudah maju. Tinggal bagaimana kita riset sesuai arahan, kemudian kita cek pengembangan ekonominya seperti apa, termasuk di tim kami itu melakukan riset untuk pengembangan komunitas unggulan lokal. Iya, Begitu. kalau Selaparang pasti Kak Rici udah ngeriset kan. Ini apa kekuatan Selaparang? Sedang proses nanti. Oke, Iya, dalam beberapa hari Kak Rici betul. akan memulai ekspedisi. Iya, kami disebutnya tim pengembara. Tim Kalau di lapangan pengembara. nanti. Betul. Kayaknya buat Gen Z yang seneng healing keluar ini seru loh. Kan suka traveling nih anak-anak Gen Z. Ya kan? Iya. Berarti ini menarik banget ya Pak Menteri sampai Kak Rici aja Pak exciting Eli, banget. animonya itu kalau nggak kita tutup udah lebih dari 150%. Masya Allah. Jadi kita juga terpaksa Saya melakukan juga- seleksi. Sayang Termasuk saya IPB sudah ya. ketuaan Termasuk ya di Pak IPB, Menteri. Saya udah nggak termasuk di diterima IPB. ya. Iya. Saya udah ketuaan ya. Sadar diri ya Pak Menteri. Bisa. Bisa. Saya pengen Pak Menteri keluar daerah. Apalagi tadi Selaparang indah banget. Nanti kita bisa kunjungi nanti ke Lombok Selaparang. tuh luar biasa pemandangannya. Kenapa bisa beruntung milih Selaparang. Selamat berangkat Kak Rici. Terima kasih Mbak. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan sama Pak Betul. Menteri ya. Sangat Insentifnya. betul. Ya, sudah siap. Wow. Sudah disiapkan. Mungkin Rumah tayangan juga. motivasinya apa kira-kira? Nah Pak Apa Menteri alasan tanya tuh Kak ikut Rici. TMP? Baik. Yang pertama memang Coba sharing kami dulu, adik-adik. melihat keunikan di sana ya. Iya, Selain iya. bagaimana sebenarnya pengembangan ke depan Pak Menteri karena daerahnya masuk di sekitar KIK Mandalika Pak Iya. Menteri ya. Siapa tahu nanti bisa Mandalika kan dikembangkan Betul.
Mandalika itu kan setiap hari ada agenda-agenda Betul. event kan. Betul, apalagi nanti Oktober juga Nanti ada melekat MotoGP ya. Iya, itu. Itu juga siapa tahu nanti produk unggulan juga bisa dikembangkan di situ gitu ya. Kalau riset awal ini kami coba lihat ternyata padi dan jagung Pak Menteri nanti. Oh, padi dan jagung. Betul, nanti kita lihat ketika di lapang apakah ada pengembangan yang lebih luas selain itu termasuk produk unggulan lainnya. Kak Rici, basicnya ilmunya apa nih? Kalau Lulusan? saya sebenarnya komunikasi pengembangan masyarakat. Oh, berarti memang melekat ke Betul. masyarakat. Nah, itu ada adik saya. Oh, ini para supporternya Kakak Rici. Ya, S2-nya komunikasi pembangunan pertanian Iya, pedesaan. Iya, wow. Gitu. Tadi makanya Pak Rici, ini Kak Rici role model banget nih bagaimana adik-adik exciting. Tadi Pak Menteri udah bilang 150%. Ya kan Pak Menteri ya? Iya. Iya, Betul. makasih Kak Rici. Terima kasih. Mbak Makasih, Lewi. silakan Sama-sama. Bang Rici. Mungkin Terima ada- kasih Pak Menteri. Ya, Kak Rici makasih ya. Pak Menteri, Ya. surprise banget loh Pak Menteri. Saya kan tahu ya anak-anak Gen Z itu seneng traveling ya kan. Kalau kuliah itu kan mereka sudah sekarang tuh kuliah from anywhere atau kuliah from cafe, Zoom gitu ya. Nah ini kan ke daerah, Pak Menteri siapkan rumahnya, tempat tinggalnya, ada akomodasinya, kuliah. Pak Menteri bahkan bilang 150%, bahkan adik-adik dikabarkan nih akan diperjuangkan oleh Pak Menteri, insentifnya bahkan bisa jadi lebih tinggi dari LPDP. Yap. Wow, mau banget Pak Menteri. Nah Pak Menteri, tapi lagi-lagi Pak Menteri, ini kan komitmennya kalau nanti makin banyak Pak Menteri, targetnya pemerintah, negara itu ada berapa? Paling enggak anak adik-adik kita ini punya peluang bahwa oh masih dibutuhkan berapa ribu lagi. Walaupun tadi Pak Menteri bilang 150% meningkat permintaan. Pak Menteri, ada kira-kira Pak Menteri membutuhkan berapa ratus ribu anak-anak muda ini untuk menjadi bagian dari tim Ekspedisi Patriot? Nah, jadi begini, Mbak Eli, saya harus sampaikan juga bahwa pesan dari Presiden Prabowo Subianto, kita harus melakukan distribusi pembangunan di seluruh Indonesia. Harus rata ya Pak Menteri. Nah, ini memerlukan kerja yang besar dan tidak bisa hanya pemerintah saja. Maka kami dari pemerintah itu berusaha menjembatani antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. Baik. Jadi Nah, mengapa perguruan tinggi? Karena kami tidak ingin kampus itu hanya jadi menara gading. Jadi hanya pandai berteori, tetapi di dalam konteks lapangannya tidak mampu menjawab persoalan masyarakat. Dan mereka mendapatkan uang banyak, bisa menabung. Toh dengan tabungannya itu bisa keliling dunia. kemana-mana. Betul. Menyelesaikan kemiskinan itu di atas kertas mudah, tetapi menyelesaikannya di lapangan itu tidak Iya, semudah yang nggak semudah yang- dibayangkan. Contoh misalkan, tidak sedikit masyarakat kita itu yang diberikan insentif bantuan sosial itu mau bekerja. Jadi kalau misalkan salah satu upaya mengatasi kemiskinan dengan hanya memberikan insentif, sampai kapan? Iya. Bisa-bisa negara juga akan dirugikan. Iya. Nah, perlu tangan-tangan generasi muda inilah yang memberikan support, motivasi. Jadi tidak terlepas hanya sisi ekonominya, tapi ada juga social science-nya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, para mahasiswa IPB yang saya banggakan, mengapa Kementerian Transmigrasi kemudian merangkul, mengajak kolaborasi seluruh perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia ini, agar betul-betul ilmu yang ada di kampus bisa diterapkan dan menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Seperti inspirasi Sumba Timur yang tadi kami sampaikan. Iya. Oleh karena itu, kami juga sebetulnya bicara soal insentif tidak terbatas hanya beasiswa Patriot. Kami juga sedang membangun path career ya, jenjang karir untuk anak-anak muda ke depan. Iya, iya. Jadi kami bikin semacam jenjang karir setelah mereka misalkan nanti lepas dari beasiswa Patriot itu, kita juga berharap nanti ada beberapa opsi yang lebih luas. Misalkan contoh, kita bisa merekomendasikan mereka untuk berkarir di pemerintahan, di BUMN, Wow. di BUMD,
maupun di jabatan-jabatan posisi lainnya termasuk di DPR. Misalkan sebagai tenaga ahli, staf ahli, dan bahkan saya juga mungkin akan tawarkan kepada ketua umum partai politik. Nah. Kita ingin menggunakan sumber daya ini. Anak-anak muda ini potensial Betul. banget. Kemudian yang kedua juga kita akan berikan kesempatan bagi yang S2 bisa ada disebut dengan S2 komparatif. S2 komparatif. S2 komparatif itu misalkan dia lulusan S2 tapi kita berikan lagi S2 hanya di luar negeri pada universitas-universitas yang paling top. Itu mungkin nanti kita akan konekkan dengan LPDP. Wow. Jadi kita akan memberikan rekomendasi langsung dari Menteri Transmigrasi. Bahkan peluangnya cukup besar untuk Betul, diterima ya. betul. Nanti tinggal kita asah Rekomendasi. bahasa Inggrisnya saja Iya, kan. iya. Kemudian bisa juga pendidikan lanjutan, S2 lanjut ke S3 atau baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga kalau misalkan dia selama bersekolah di sana maupun S2 maupun S3, terus kemudian mendapatkan satu penelitian yang sangat aplikatif untuk dilakukan usaha, itu juga kita akan berikan akses modal. Modal, dapat Betul. kapital. Yang paling prinsip itu adalah para transmigran patriot itu betul-betul bisa mengenerate investasi, bisa membuat lapangan kerja yang lebih banyak untuk masyarakat. Wow. Itu kata kuncinya. Jadi seringkali Mbak Eli, saya diskusi dengan anak-anak muda ini, mereka katakan, Pak nanti kalau masuk kawasan transmigrasi saya terkurung. Saya Iya. bilang sekarang ini dengan era globalisasi, Iya. kalau kita masuk di kawasan transmigrasi, terus kemudian ada cuannya di situ, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan mereka mendapatkan uang banyak, bisa menabung, toh dengan tabungannya itu bisa keliling dunia. kemana-mana. Betul. Jadi sekarang ini kadang-kadang kita kalau misalkan bersaing di Bogor begitu, atau bersaing di Jakarta yang jauh lebih padat, Iya. tentu akan berbeda dengan kalau misalkan kita berada di daerah-daerah yang mungkin kurang persaingannya secara SDM. Iya, makanya mending jadi raja di daerah-daerah, ya kan? Tadi Pak Menteri bilang. Nah, Pak Menteri ini teman-teman senang banget. Artinya Pak Menteri, kalau anak-anak muda sekarang bilang tadi Madece, masa depan cerah. Siap. Ya kan Pak Menteri ya? Menjadi bagian dari program Pak Menteri Transmigrasi kita. Nah, ada adik-adik nih mau bertanya Pak Menteri. Silakan. Oke, silakan. Sini maju sini aja, Mukni. Silakan Siapa namanya? Mukni, mau nanya apa? Mukni, Dari sini. jurusan? Mukni di sini. Lulusan mana Mukni? Statistika dan Sains Data, Pak. Oh, statistika itu Wah, salah satu statistika dan sains jurusan data. favorit juga dulu. Masya Allah. Ada guru besar yang terkenal, Profesor Favorit. Insinyur Andi Hakim Nasution. Iya, Nah, betul. Pak Menteri biasanya favorit ini juga, favorit cari pacar banyak. Sebelum itu saya ingin ngetes semangat teman-teman IPB dong. IPB! 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 Dikdaya. Dikdaya. Baik, izin Pak Menteri, saya ada sebuah kata pengantar ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan salah. Jadi kan transmigrasi itu adalah upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari yang padat ke yang tidak padat. Nah mungkin di sini kan ntar bakal ada perpindahan penduduk ya. Jadi tentu orang yang pindah tersebut kan membutuhkan lahan di yang tidak padat tersebut. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada mitigasi dari Menteri Transmigrasi dengan Menteri Pertanian karena kan tentu akan ada lahan-lahan yang akan dibangun untuk sebuah tempat tinggal. Nah kemudian di sisi lain juga kan kita tahu bahwasanya sekarang Indonesia tuh terkait dengan pertaniannya masih banyak impor, bukan meningkatkan dari kuantitasnya, masih impor. Nah itu bagaimana menurut tanggapan Pak Menteri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPB, Dikdaya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oh harus selfie. Ayo Mukni kita selfie. Boleh. Asik. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Makasih Nah, Mukni. ini salah satu bukti Calon nih, lolos nih Pak Menteri, bahwa lolos ya. perspektif ya dan persepsi masyarakat soal transmigrasi memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang. Sekarang nggak seperti itu lagi. Ya, kalau secara definisi di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97,
Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dengan sukarela untuk menetap di kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi fokus dan tujuannya itu adalah pada upaya peningkatan kesejahteraannya. Perpindahan penduduk itu adalah medianya. Nah, oleh karena itu sekarang ini dalam konteks transmigrasi yang dilakukan hari ini itu tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk. Strategi kami bukan lagi mengirimkan semut-semut atau memindahkan semut-semut. Strategi kami adalah ada gula, ada semut. Jadi kami sekarang strateginya adalah bagaimana membentuk gula-gula di kawasan transmigrasi. Sehingga harapannya itu nanti perpindahan penduduk itu akan berjalan dengan alamiah. Ya. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk memindahkan penduduk ke lokasi transmigrasi. Karena jadi otomatis dong Pak Menteri. Betul. Kenapa? Karena di situ ada Iya, potensi ada potensi. ekonominya. Nah, oleh karena itu kita ingin kembali lagi tadi yang kita pindahkan ke kawasan transmigrasi itu adalah SDM unggul. Terkait dengan tadi transmigrasi ada tanahnya tidak? Ada. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa Kementerian Transmigrasi mengelola 3,1 juta hektar lahan transmigrasi. Yang sudah terpakai hampir 2,5 juta, masih tersisa 525.995 hektar. Nah, inilah yang sekarang oleh Kementerian Transmigrasi betul-betul ditata dengan sebaik-baiknya. Kami tidak ingin lagi hanya membagikan 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. Kami ingin tanah itu betul-betul produktif. Makanya kami butuh bantuan generasi-generasi muda unggul untuk melihat peluang ekonomi berskala industri di kawasan-kawasan transmigrasi. Kalau adik-adik mungkin sempat membaca sejarah transmigrasi, pada awalnya dulu founding fathers kita Bapak Muhammad Hatta itu mengatakan program transmigrasi itu adalah beliau tidak mendefinisikan sebagai perpindahan penduduk. Beliau mendefinisikan transmigrasi sebagai industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa dengan transmigran sebagai tenaga kerjanya. Baik, dari sejak dahulu juga memang Betul. sudah begitu konsepnya ya Pak Menteri Fokusnya ya. adalah industri. Jadi kita berharap contohnya tadi bagaimana transmigrasi melihat hal ini. Di Sumba Timur yang tadi tanahnya kering dan tandus saja, di dalam kawasan transmigrasi dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata bisa menjadi ladang tebu yang luar biasa. Dan itu jika diberikan, dilakukan di seluruh tempat-tempat yang memang potensial untuk tebu, maka kita akan menurunkan ketergantungan terhadap impor gula. Baik. Itu juga salah satu langkah dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Transmigrasi untuk kita mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hanya orang-orang yang terlatih yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Yogi Rustandi. Panggilannya siapa Kak? Yogs. Yoks. Iya. Yoks. Saya asalnya dari Garut. Garut. Pamengpeuk, Garut Selatan, Pak. Mungkin saya di sini akan bahas mengenai atau bertanya mengenai salah satu visi misi dari Menteri Transmigrasi sendiri itu di bagian swasembada nasional. Kebetulan di tempatku, kalau kita misalkan masuk ke jalur selatan, Garut Selatan, itu kebanyakan orang-orang nelayan. Ya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sana adalah si ikannya itu bisa mahal. Yang tadinya biasanya murah-murah, kenapa jadi mahal? Kemungkinan besar ada faktor overfishing. Nah di sana mungkin saya ingin meminta solusi kepada Pak Menteri terkait itu. Apakah akan bisa disediakan SDM-SDM yang mumpuni di bidang itu untuk ditempatkan? Karena yang saya lihat juga di tempatku itu tidak ada controlling terkait penangkapan ikan itu sendiri. Terima kasih.
Terima Baik. kasih Kak Yok. kasih. Terima kasih Kak Yok. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sekali lagi dalam konteks pembangunan nasional, bahkan dalam skala yang lebih kecil ya, pembangunan kawasan transmigrasi. Itu kami Kementerian Transmigrasi tidak bisa bekerja sendirian. Sendiri. Kami memiliki 5 program, transmigrasi tuntas, masalah lahan, transmigrasi lokal, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai transmigran, yang tuan rumah pembangunan, yang ketiga transmigrasi patriot yang tadi baru kita bahas, yang keempat transmigrasi karya Nusantara untuk penciptaan lapangan kerja, nah yang kelima transmigrasi gotong royong. Transmigrasi. Apa itu transmigrasi gotong royong? Adalah sinergi dan kolaborasi kementerian, lembaga, pemerintah, pusat maupun daerah, dan dunia usaha, serta masyarakat untuk membangun kawasan transmigrasi. Terkait dengan tadi misalkan masalah perikanan, termasuk kelautan, itu bagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi. Nah kami memiliki kerjasama dengan KKP. KKP. Memang tusinya kan ada di Kementerian Kelautan dan Iya. Perikanan. Tetapi kami juga sedang menjajaki dengan salah satunya IPB dan ITB serta ITS juga, itu untuk nanti membuka program-program studi di kawasan-kawasan transmigrasi yang fokusnya potensi ekonominya itu kelautan dan perikanan. Nah kita berharap kita bisa mencetak tadi maestro-maestro yang unggul dengan adanya SDM-SDM yang tersedia yang menguasai masalah kelautan dan perikanan. Kanan. Mbak Eli, saya ingin menyampaikan satu buah inspirasi juga kepada Ya. adik-adik. Iya Pak Menteri. Bahwa di dalam hidup itu kadang-kadang kalau kita diberikan persoalan, tidak selalu semua jawaban itu ada di buku. Betul. Ya, persoalan-persoalan itu tidak semua ada di buku. Kita beri contoh, pada awal tahun 2020 ada pandemi, bukunya belum ada. Iya. Bukunya belum ada. Sementara buku yang hadir di kampus itu kan melalui uji teori, membutuhkan waktu Lama. yang cukup lama untuk sampai menjadi kurikulum dan diajarkan di kampus. Sementara persoalan masyarakat tiap hari itu Kompleks. selalu kompleks dan selalu setiap hari selalu ada yang Tiap baru. daerah juga beda-beda. Betul. Selalu ada yang baru. Nah, kami berharap dengan adanya kampus Patriot, itu mereka para mahasiswa kami nanti tidak hanya pandai secara teori, tapi mampu menjawab secara nyata persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena masyarakat kita tidak mau menunggu. Mereka ingin punya masalah hari ini juga mereka selesaikan. Nah inilah dibutuhkan kecepatan dalam melihat peluang-peluang yang ada, tantangan-tantangan yang ada. Yang kedua, yang ingin saya stressing juga adalah yang kami ingin tekankan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita juga tidak cukup hanya pengetahuan. Iya. Kita juga butuh keterampilan. Nah seringkali dalam menjawab persoalan-persoalan itu, bahkan kita tidak bisa lagi berpikir. Kita harus secara secara otomatis bisa menjawab persoalan itu. Dan menemukan solusi. Saya berikan contoh, mengemudi. Mengemudi itu ada teorinya. Tetapi yang lebih penting lagi jam terbang. Nah, mengapa demikian? Karena misalkan pada saat malam hari, waktunya misalkan jam 2 dini hari, kita lagi mengemudi dan harus kita mengemudi malam itu. Kemudian pada kondisi yang mengantuk, kecepatan tinggi di jalan tol, terus tiba-tiba kita baru tersadar dalam sekian detik itu di depan ada truk. Nah itu respon sekian detik itu terhadap persoalan yang ada di depan seperti apa? Iya. Hanya orang-orang yang terlatih yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan. Nah dalam hidup juga seperti itu. Kami ingin dengan para mahasiswa nanti terbiasa di lapangan, itu sense-nya, intuisinya nanti semakin terasah dan terlatih. Wow. Manusia yang paling mulia itu kata yang paling bermanfaat. Jadi memang ini adalah tempat menjadi terlatih paling efektif karena langsung
Betul. diterjunkan ke lapangan ya Pak Menteri. Ada ya? satu lagi. Siapa Menteri? Satu lagi adalah saya dan teman-teman di Kementerian Transmigrasi punya mimpi. Mudah-mudahan para mahasiswa di kampus Patriot meraih Nobel pada saatnya nanti. Amin. Kenapa Karena begitu? ini menjadi pelopor ya Pak Menteri ya. Kenapa begitu? Karena sejarah membuktikan Profesor Christian Ekman dari Belanda itu mendapatkan Nobel justru setelah melakukan penelitian penyakit beri-beri di Indonesia. Nah, tapi orang luar ya Pak Betul. Menteri ya malah ya. Kemudian yang kemarin trio ya peneliti yang meneliti tentang SD Inpress itu juga mendapatkan Nobel. Artinya kita sekarang ini dunia penelitian di Iya. Indonesia itu luar biasa. Wah. Inilah yang harus kita manfaatkan karena kalau bagi kami di Kementerian Transmigrasi, kalau misalkan ada adik-adik yang meraih Nobel, itu kegunaannya bukan lagi hanya untuk diri dan keluarga serta masyarakat Iya, Indonesia, tapi tapi juga untuk dunia. Iya bermanfaat seluruh umat untuk manusia. umat manusia di Betul. seluruh dunia. Dan ingat, manusia yang paling mulia itu kata yang paling bermanfaat. Bermanfaat. Tepuk tangan dong buat Pak Menteri dong. Pak Menteri, nggak terasa ini waktunya udah selesai. Terima kasih Pak Terima kasih, Menteri. Beli. Tadi sudah kasih penutup yang sangat saya sebut mengharukan karena deep banget bahwa kita semua tadi tim ekspedisi Patriot ini adalah ke depan calon-calon penerima Nobel masa depan ya Pak Menteri ya. Ditunggu Pak Menteri, ini Pak Menteri kira-kira semester berapa sih Pak Menteri kalau S1 bisa menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Ya. Oke adik-adik ditunggu nanti segera kepoin tim ekspedisi Patriot dan beasiswa Patriot. Hari ini kita harus pamit dulu. Terima kasih Pak Menteri Tanya sudah. lagi sekali lagi, siapa yang mau menjadi transmigran Oh. Patriot? Siapa yang mau menjadi transmigran iya. Patriot? Siapa yang mau jadi transmigran Patriot? Saya juga nih Pak Menteri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman. Terima kasih sudah berbagi bersama teman-teman IPB. Kita yel-yel Pak Menteri. Boleh. IPB. IPB Digdaya. IPB. IPB Digdaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri.